Ada orang yang menciptakan api untuk menerangi dunia, dan ada orang yang menciptakan api untuk mengakhirinya. Oppenheimer adalah keduanya. Film ini bukan tentang ledakan, bukan tentang perang. Ini tentang titik rapuh manusia. Ketika pengetahuan berubah menjadi beban. Nolan tidak ingin kita sekadar tahu apa yang terjadi. Dia ingin kita merasakan apa artinya menjadi Oppenheimer. Menjadi orang yang tahu bahwa satu keputusannya bisa membunuh jutaan orang. Di setiap dialog, di setiap tatapan kosong Oppenheimer, ada pertanyaan yang menghantui. Apakah demi menyelamatkan satu nyawa, kita harus mengorbankan 1000 nyawa? Kita penonton dipaksa duduk di kursi yang sama dengan Oppenheimer. Bukan sebagai penilai, tapi sebagai orang yang ikut menanggung rasa bersalah itu. Dan mungkin disitulah kejeniusan Nolan. Dia membuat kita sadar bahwa kemajuan manusia tidak pernah gratis. Selalu ada seseorang yang membayar harganya dengan rasa bersalah seumur hidup. Ketika kau memegang rahasia yang bisa mengubah dunia, kau juga sedang memegang kunci untuk menghancurkannya. Oppenheimer tahu itu. Bahkan sebelum bom itu meledak, ia sudah melihat bayangannya di mimpi buruknya. Tapi anehnya, kita manusia punya kebiasaan aneh. Mengejar sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita ingin tahu apakah kita mampu melakukannya. Seperti Prometheus yang mencuri api dari dewa, Oppenheimer mencuri rahasia atom dari alam semesta. Dan ia membayarnya dengan beban moral yang tak pernah lepas dari punggungnya. Film ini tidak hanya soal perang, tidak hanya soal politik. Film ini adalah potret bagaimana kecerdasan manusia bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, bom atom adalah simbol kemenangan ilmiah. Di sisi lain, ia adalah pengingat paling pahit bahwa kemajuan tanpa arah bisa menjadi kiamat yang kita buat sendiri. Dan di titik ini, Oppenheimer menjadi cerita tentang kita semua. Tentang ambisi yang membuat kita lupa bertanya, apakah kita benar-benar siap menerima akibatnya? Dalam setiap dialog, kita seperti mendengar gema suara hati Oppenheimer sendiri. Ragu, tapi tak bisa berhenti. Takut, tapi tetap melangkah. Bukankah itu mirip dengan banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup? Kita tahu sesuatu bisa menyakiti kita, tapi rasa ingin tahu selalu lebih kuat dari rasa takut. Dan ketika bom itu akhirnya diuji, dunia berubah. Tapi yang lebih penting, Oppenheimer juga berubah. Ia menjadi saksi bahwa kemenangan kadang datang bersama rasa bersalah yang tak pernah hilang. Film ini tidak memberi kita jawaban mudah. Justru ia memberi kita pertanyaan yang harus kita bawa pulang. Apakah penemuan terbesar kita selalu layak untuk diwujudkan? Setelah perang usai, semua orang merayakan kemenangan. Tapi di mata Oppenheimer tak ada pesta. Yang ada hanyalah kilatan cahaya dan bayangan orang-orang yang terbakar di Hiroshima dan Nagasaki. Ia tahu bom itu bukan sekedar senjata. Itu adalah pesan kepada dunia bahwa manusia kini punya kuasa untuk mengakhiri segalanya dan kapan saja. Dalam sebuah wawancara, Oppenheimer mengutip bahasa kita. No, I am become dead to destroy of words. Dan di titik ini kita paham. Ini bukan lagi kisah seorang ilmuwan. Ini adalah kisah manusia yang tersadar bahwa ia telah membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Film Oppenheimer tidak memaksa kita untuk membencinya atau memujanya. Film ini memaksa kita untuk melihat diri kita sendiri dan bertanya, jika kita berada di posisinya,
apakah kita akan membuat pilihan yang berbeda? Mungkin kita akan mengambil keputusan yang sama. Karena di lubuk hati terdalam, manusia punya sifat yang sama. Rasa ingin tahu yang kadang lebih besar dari rasa takut dan akibatnya. Dan disitulah letak tragisnya. Oppenheimer mungkin tidak lagi memegang bom atom itu di tangannya. Tapi ia memegang beban moral seumur hidupnya. Dan kita sebagai penonton membawa pulang satu pesan yang tak bisa kita abaikan. Kemajuan tanpa kebijaksanaan hanyalah jalan cepat menuju kehancuran. Terima kasih sudah menyaksikan di balik film. Dan semoga cerita ini membuat kamu berpikir 2 kali tentang arti kemajuan. Karena di balik setiap film selalu ada cerita yang lebih besar dari yang kita lihat.